Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat walafiat, berkah barokah, alhamdulillah. Baiklah, kali ini kita akan belajar tentang kemiringan suatu garis atau gradien. Ini pada bab persamaan garis lurus yang dipelajari di kelas 8 SMP semester 1. Kita mulai. Gradien atau kemiringan suatu garis itu bisa dihitung dengan menggunakan cara, yaitu jarak tegak atau jarak vertikal per jarak mendatar atau jarak horizontal. Ini merupakan suatu kesepakatan ya. Nah, jarak tegak itu nanti sejajar dengan sumbu Y, gerakannya sejajar dengan sumbu Y. Nah, nanti jarak tegak itu bisa ke atas atau ke bawah, karena sejajar dengan sumbu Y itu adalah sumbu yang tegak, berarti nanti gerakannya bisa ke atas atau ke bawah. Nah, nanti kalau ke atas berarti tandanya positif, sedangkan kalau ke bawah berarti tandanya negatif ya, itu. Kemudian kalau tidak ke atas atau tidak ke bawah ya, tidak ke atas tidak ke bawah, itu berarti nanti jaraknya adalah 0 ya, 0 itu nanti tidak ke atas tidak ke bawah. Kemudian jarak horizontal, nanti gerakannya sejajar dengan sumbu Y. Sumbu Y itu adalah sumbu yang mendatar. Nah, nanti berarti gerakannya itu bisa ke kanan atau ke kiri ya, jadi gerakannya ke kanan. Nah, kalau ke kanan berarti nanti tandanya positif, sedangkan kalau ke kiri berarti tandanya negatif. Nah, kalau tidak ke kanan tidak ke kiri berarti nanti 0 ya. Nah, 0 berarti tidak ke kanan tidak ke kiri. Nah, kita langsung ke contohnya, yaitu ini ada, kita mulai dari ruas garis dulu sebelum ke garis. Yang pertama, ruas garis AB. Ruas garis AB kita akan hitung gradiennya atau kemiringannya. Berarti gradien dari ruas garis AB. Nah, ini sama dengan jarak vertikal per jarak horizontal. Berarti kalau mau bergerak dari A ke B, maka jarak vertikalnya itu ke atas ya, yaitu gerakan yang sejajar dengan sumbu Y ke atas. Berarti berapa satuan ini? 1, 2, 3, 4. Kemudian dilanjutkan jarak horizontalnya adalah ke kanan. Nah, ke kanan berapa satuan? 1, 2, 3. Berarti ke atas 4 satuan, ke kanan 3 satuan. Maka jarak vertikalnya ke atas berarti positif, per jarak horizontalnya ke kanan berarti juga positif, berarti 4/3. Paham ya? 1, 2, 3, 4, positif 4, 1, 2, 3, positif 3. Berarti gradien dari garis AB adalah 4/3. Istilah gradien itu boleh disingkat dengan M ya, M-nya M kecil, M AB. Berarti gradien dari ruas garis AB sama dengan 4/3, boleh diganti dengan atau disederhanakan menjadi pecahan campuran, yaitu 1/3. Ini boleh, ini boleh. Berikutnya ruas garis CD, ini juga punya kemiringan atau bisa kita hitung gradiennya ya. Langsung saja, gradien dari ruas garis CD. Nah, kalau dari titik C mau ke titik D, maka jarak vertikalnya atau jarak tegaknya itu ke bawah ya, ke bawah, jarak sejajar sumbu Y-nya ke bawah, kemudian ke kanan. Nah,
ke bawah 1, 2, 3, 4. Karena ke bawah maka tandanya negatif 4 per jarak horizontalnya yaitu ke kanan 1, 2. Ke kanan berarti positif 2. Nah, berarti negatif 4 per 2 bisa disederhanakan, negatif per positif hasilnya negatif, 4 per 2 sama dengan 2. Berarti gradien dari ruas garis CD sama dengan negatif 2. Berikutnya, nah, ruas garis EF, langsung kita hitung gradiennya yaitu MEF. Gradien dari garis EF. Ya. Nah, kalau dari E mau ke F, berarti nanti jarak vertikalnya kemana? Boleh ke kanan dulu? Enggak ya, berarti harus ke atas ya. Ke atas 3 satuan, kemudian dilanjutkan ke kiri 3 satuan. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, karena ke atas maka tandanya positif 3 per ke kiri berarti negatif 3. Nah, sekarang ini bisa disederhanakan positif per negatif hasilnya negatif ya, positif dibagi negatif hasilnya negatif, 3 per 3 sama dengan 1. Jadi gradien dari ruas garis EF adalah negatif 1. Berikutnya ruas garis FG, mau kita hitung gradiennya yaitu gradien dari ruas garis FG. Dari F mau ke G, nah ini kebetulan ruas garis FG ini garisnya horizontal, berarti sejajar dengan sumbu X. Nah, dari F mau ke G, maka tidak ke atas, tidak ke bawah, berarti jarak vertikalnya 0. Tidak ke atas berarti tidak ke positif, tidak ke bawah berarti tidak negatif, berarti 0. Jarak vertikalnya per jarak horizontalnya 1, 2, 3, 4. Ke kanan 4 satuan berarti positif 4. 0 per 4. 0 dibagi 4 hasilnya 0. Pembagian 0 dibagi dengan berapapun bilangan kecuali 0 maka hasilnya 0. Kemudian yang berikutnya yaitu ruas garis GH. Gradien dari ruas garis GH. Nah, dari G mau ke H, apakah ada jarak vertikalnya? Apakah ke atas? Tidak kan? Ke bawah juga tidak, maka langsung ke kiri. Karena tidak ke atas maka tidak positif, tidak ke bawah maka tidak negatif. Bilangan tidak positif tidak negatif adalah 0 atau netral. Ya. Kemudian ke kiri 1, 2, ke kiri 2 satuan, berarti negatif 2. Nah, 0 dibagi berapapun bilangan, kecuali bawahnya 0, maka hasilnya adalah 0. Ya. Nah, dari sini bisa kita lihat ya, bahwa semua ruas garis, atau bahkan semua garis yang sejajar dengan sumbu X, maka jarak vertikalnya pasti 0. Dan kalau dihitung maka gradiennya sama dengan 0. Nah, ini bisa kita berkesimpulan bahwa bagaimana kira-kira kesimpulannya? Nah, ya, berarti garis-garis yang sejajar dengan sumbu X gradiennya 0. Ya. Garis-garis yang sejajar sumbu X ya, gradiennya 0. Ingat-ingat bahwa seluruh garis yang sejajar dengan sumbu X pasti gradiennya sama dengan 0. Berikutnya ini yaitu ruas garis HI dan ruas garis IJ. Nah, kita lihat bahwa ruas garis HI ini merupakan ruas garis posisinya vertikal, berarti sejajar sumbu Y.
Nah, kita hitung gradiennya, yaitu gradien dari ruas garis HI. Nah, maka dari titik H mau ke I, maka jarak vertikalnya langsung ke atas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke atas sebagai jarak vertikal, berarti positif 6 per jarak horizontalnya. Nah, sudah sampai ke I, tidak perlu ke kanan, tidak perlu ke kiri, maka tidak positif, tidak negatif, yaitu 0. Berapakah 6 per 0? Nah, ini pada materi sebelumnya waktu kelas 7, kalau suatu bilangan dibagi dengan 0, maka hasilnya tak dapat didefinisikan atau tak terdefinisi ya. Maka ini hasilnya tak terdefinisi atau tidak dapat didefinisikan ya. Nah, sekarang berikutnya yaitu gradien dari ruas garis IJ. Nah, ruas garis IJ dari I mau ke J, maka langsung turun ya. Turun atau ke bawah berarti gerakannya adalah gerakan vertikal. 1, 2, 3. Karena turun maka hasilnya tandanya negatif 3. Per setelah sampai J tidak perlu ke kanan, tidak perlu ke kiri, maka jarak horizontalnya adalah 0. Seperti tadi, kalau penyebutnya 0, maka tak terdefinisi atau tidak dapat didefinisikan atau alias tidak ada hasilnya. Nah, video saya juga ada tentang pembagian dengan bilangan 0, bisa kalian cari ya. Nah, kemudian bisa kita simpulkan di sini bahwa setiap garis yang sejajar dengan sumbu Y, maka jarak vertikalnya pasti 0 karena tidak perlu ke kanan dan tidak perlu ke kiri. Berarti garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y, gradiennya tak terdefinisi. Ya, kesimpulan garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y, gradiennya tak terdefinisi atau tidak didefinisikan, tak terdefinisi ya. Diingat-ingat, kalau garis itu sejajar dengan sumbu Y, maka gradiennya tak terdefinisi. Berikutnya, sekarang bagaimana kalau garis itu digambar pada bidang koordinat kartesius? Khusus pada gambar ini, garis A, garis B, garis C, dan garis D melalui pangkal koordinat. Kita mulai dari garis A. Yang namanya garis itu bisa diperpanjang seperti ini ya. Ini garis A, maka bisa diperpanjang ke atas sampai tak hingga, juga bisa diperpanjang ke bawah sampai tak hingga. Sekarang kita hitung gradien dari garis A atau MA. Persis seperti tadi, maka caranya kita cari dua titik yang dilalui oleh garis A tersebut. Yang jelas titik garis A melalui pangkal koordinat dan salah satu titik lagi yaitu ini. Ya. Nah, yaitu titik ini. Berarti garis A ya. Garis A itu melalui pangkal koordinat kan pasangan bilangnya adalah 0,0 dan satu titik. Kita ambil titik ini. Titik ini pasangan koordinat adalah 3,4 ya. Dan melalui titik 3,4. Maka gradiennya bisa kita hitung
kalau dari pangkal koordinat ke titik ini, maka jarak vertikalnya adalah ke atas 4 satuan, jarak horizontalnya adalah ke kanan 3 satuan. Berarti gradiennya 4/3. Nah, sampai di sini boleh berhenti di sini atau disederhanakan, yaitu 1/3. Ya. Sekarang garis B. Garis B ini ya, garis B yang berwarna hijau melalui pangkal koordinat, berarti melalui pangkal koordinat adalah 0,0 dan kita ambil satu titik yang dilalui oleh titik B ya. Boleh titik ini yaitu titik negatif 2,1 atau titik ini yaitu negatif 4,2, sama saja nanti hasilnya. Kita ambil ini saja yang lebih sederhana, berarti melalui titik negatif 2,1, maka gradien dari garis B sama dengan, nah dari pangkal koordinat ke titik ini, maka jarak vertikalnya ke atas 1 satuan, jarak horizontalnya ke kiri 2 satuan, berarti positif 1 per negatif 2. 1 per negatif 2. Positif per negatif hasilnya negatif, sama dengan negatif 1/2 atau negatif setengah. Ya, terus berikutnya adalah garis C. Nah, garis C yang berwarna biru melalui pangkal koordinat dan titik ini. Ya. Nah, jelas titik ini berarti pasangan koordinatnya adalah negatif 3, negatif 1. Berarti garis C melalui pangkal koordinat yaitu 0,0 dan titik ini yaitu titik negatif 3, negatif 1. Ya, melalui titik negatif 3, negatif 1. Sekarang gradien dari garis C sama dengan, nah ya, titik ini berarti kalau dari pangkal koordinat maka jarak vertikalnya ke bawah 1 satuan, jarak horizontalnya 1, 2, 3 satuan ke kiri. Karena ke bawah maka negatif 1, karena ke kiri maka negatif 3. Bisa disederhanakan, negatif dibagi negatif hasilnya positif, berarti 1/3. Ya. Nah, sekarang yang terakhir adalah garis D. Garis D ini melalui titik ya, garis D. Nah, bisa kita ambil dari titik ini, kan sama, 1, negatif 1 atau melalui titik ini, 2, negatif 2 atau melalui titik ini, 4, negatif 4. Kita ambil yang paling sederhana yaitu ini. Nah, jadi kalau suatu garis itu diperpanjang, seberapapun kita memperpanjang, maka tidak mempengaruhi besarnya gradien. Atau suatu garis bila diperpanjang, maka gradiennya tetap. Nah, berarti garis D melalui pangkal koordinat 0,0 dan titik ini yaitu 1, negatif 1. Maka gradien dari garis D sama dengan, nah ini dari pangkal koordinat mau ke sini ya, berarti jarak vertikalnya ke bawah 1 satuan, ke kanan 1 satuan. Karena ke bawah maka negatif 1, karena ke kanan maka positif 1. Negatif dibagi positif hasilnya negatif, 1 dibagi 1 hasilnya 1, berarti hasilnya negatif 1. Nah, dari sini bisa kita simpulkan ya, garis A melalui pangkal koordinat dan 3,4, maka gradiennya 4/3, berarti 4/3. Kalau ini melalui pangkal. Garis B ini 1 per negatif 2, dari sini 1 per negatif 2. Garis C
negatif 1 per negatif 3. Ini negatif 1 per negatif 3. Garis D, negatif 1 per 1, ini negatif 1 per 1. Berarti coba kita pikirkan. Nah, suatu garis ya bisa kita simpulkan. Nah, suatu garis yang melalui pangkal koordinat 0,0 dan x, y, maka gradiennya sama dengan, ayo bagaimana tadi? Gradiennya sama dengan, tadi kan ini ya, 4 per 3, 1 per negatif 2, negatif 1 per negatif 3, negatif 1 per 1, berarti ini y per x ya, maka gradiennya adalah y per x. Jadi kalau ada soal tanpa gambar ya seperti ini, maka tinggal asal titik itu melalui pangkal koordinat, maka gradiennya adalah komponen y per komponen x. Demikian pembelajaran kali ini, mudah-mudahan jelas dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.